Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ramadan tak puasa, bahwa engkau harus cari uang ini, cari nafkah ini, kalau kayak gini nggak makan. Ini fakir yang munsian, fakir yang menjadikan seseorang lalai. Padahal tidak harus seperti itu, Pak. Dalam kondisi seperti apapun yang namanya pensyariatan itu harus tetap dikerjakan, meskipun dengan rukhsah, dengan keringanan-keringanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para bini sepuh, para pembina, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, baik yang di dalam aula kajian Yatim Center Al-Firas maupun yang berada di luar, rahimani wa rahimakumullah. Atau orang yang sudah sakit itu nggak bisa kemana-mana, oh alhamdulillah saya bisa berbaring berlama-lama, bisa mengingat Allah berlama-lama, bisa berzikir berlama-lama, seperti itu. Jadi di sini yang disebutkan oleh Nabi yang dikatakan adalah fakron munsian, fakir yang melalaikan gara-gara merasa berkekurangan sehingga lalakoh tak ambu-ambu. Mulai sebelum subuh sudah berangkat ke pasar, apakah beca, apakah jadi tukang parkir, apakah jadi tukang sapu, apakah dagang. Sebelum subuh sudah ke pasar, Pak. Ada adzan subuh tak reken sudah. Oh, engkau orang yang susah deh, harus cari nafkah buat keluarga. Anunya itu, alasannya gitu. Ramadan tak puasa, bahwa engkau harus cari uang ini, cari nafkah ini, kalau kayak gini nggak makan. Ini fakir yang munsian, fakir yang menjadikan seseorang lalai. Padahal tidak harus seperti itu, Pak. Dalam kondisi seperti apapun yang namanya pensyariatan itu harus tetap dikerjakan, meskipun dengan rukhsah, dengan keringanan-keringanan. Yang boleh mokel puasa itu hanya maridon aw ala safarin, sakit yang tidak memungkinkan untuk puasa, atau ketika dalam safar, perjalanan. Tidak ada klausul karena ma'isyah, karena mencari nafkah, karena miskin, tidak ada. Ini yang masih berjibun di sekitar kita. Orang Ramadan tidak puasa, ditanya harus cari nafkah, alasannya. Ini tidak betul. Jadi kalau ditunda kebaikan bisa terjerumus ke dalam keburukan-keburukan. Sekali lagi, tidak ada bagus-bagusnya menunda kebaikan. Kemudian al-ghina mutaghiyan, sogih se menjadikan melampaui batas, sogih se menjadikan seseorang terjerumus dalam takabur, dalam kesombongan. Maka ketika Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius ketika masih musyrik, ketika belum beriman, itu ditanya di Mekah, katanya ada nabi, orang yang mengaku nabi. Ya iya, namanya Muhammad bin Abdullah. Di antara pertanyaannya adalah bagaimana pengikutnya, pengikut yang mengikuti nabi itu bagaimana.
dari kalangan orang fuqara, masakin, atau dari kalangan orang kaya atau orang kuat-kuat? Abu Sufyan menjawab dengan jujur, dari kalangan fuqara, masakin, dari kalangan orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwa kondisi lemah, dhaif, kondisi orang tertindas, kondisi orang tidak memiliki banyak harta, kondisi lebih memungkinkan untuk berendah hati, untuk tawadu, untuk mudah menerima kebenaran dibanding dengan orang-orang kaya yang kecenderungan tertutupi oleh kesombongan, sehingga relatif sulit menerima ajakan-ajakan kebenaran kenabian Nabi SAW. Seperti itu. Jadi sekali lagi, bukan tidak semua di sini disebut al-ghina mudghiyan. Jadi satu rangkaian kalimat, tidak aja al-ghina. Kalau al-ghina kan di justice, dicap orang kaya, gitu kan? Tidak, tetapi orang kaya yang mudghiyan, yang melampaui batas. Berarti ada orang kaya yang baik, atau kondisi kekayaan itu yang baik, dan ada kondisi kekayaan yang tidak baik. Maka yang disebut oleh Nabi adalah kondisi kekayaan kondisi orang kaya yang tidak baik. Karena apa? Di surga nanti itu, ya, orang-orang kaya itu sangat banyak sekali, Pak. Bahkan ketika masih Nabi ada, orang-orang miskin iri dengan orang-orang kaya karena keutamaan amal-amalnya. Ya Rasulullah, orang-orang kaya hidupnya enak, kami berzikir, mereka berzikir dapat pahala, kami sholat, mereka sholat dapat pahala, tetapi ketika mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Tentu amalan mereka lebih banyak, peluang masuk surga lebih besar. Mereka berumrah, berhaji, kami tidak mampu. Seperti itu. Maka diberilah amalan-amalan zikir, bacaan-bacaan, kemudian ini bisa menyamai mereka, bisa melampaui mereka. Kemudian amalan itu diamalkan, dan amalan ini didengar oleh juga orang-orang kaya, begitu. Nah, akhirnya orang-orang kaya ngamalkan juga, Pak. Menang juga masih orang kaya, masih menang gitu. Maka Allah akan menimbang semua ketulusan mujahidina minkum wasyabirin. Akhirnya gitu diputuskan gitu oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan. Nah, artinya apa? Orang kaya memiliki keutamaan lebih. Nah, ini kalau kaya secara umum, maka dipilah. Yang disebut oleh Nabi di sini adalah keburukannya adalah al-ghina mudghiyan, kekayaan orang kaya yang melampaui batas. Terus kemudian sudah kita sebut tadi au maradon mufsidan, kondisi orang sakit tetapi yang membawa kerusakan. Ya tadilah, Pak, merasa nggak bisa duduk saja sudah tidak sholat karena macam-macam, Pak, karena sudah harus pakai pampers misalkan gitu. Pokoknya merasa terhalang karena tidak kuatnya atau kurang kuatnya hatinya di dalam keimanan, sehingga ada apa-apa dikit sudah merasa tidak mampu atau merasa tidak wajib sholat. Berkali kita sampaikan, orang sakit itu senyampang nyawanya masih ada, senyampang akalnya, bukan nyawanya, Pak, senyampang akalnya masih ada, masih bisa berkomunikasi meskipun dengan kedipan mata, itu sholat masih tetap wajib. Maka di situ kewajiban yang ahli waris yang menunggui untuk mengingatkan sholat, untuk membantu keperluan untuk bisa sholat. Tentu sholatnya tidak harus berdiri, ruku, iktidal, sujud, tidak. Tentu ada keringanan-keringanan yang bisa dilakukan. Jadi orang sakit juga ada dua. Orang sakit yang baik, yang tetap di dalam keimanan, justru bertambah imannya, justru bertambah ibadahnya, orang sakit. Tetapi ada jenis orang sakit yang maradun mufsidan, orang sakit yang ya rusak lah pokoknya. Tidak, yang dimaksud bukan hanya rusak kesehatannya, tidak, tetapi rusak sudah agamanya. Orang sakit yang rusak agamanya. Ini naudzubillah, mudah-mudahan keluarga kita dan kita juga ketika nanti sakit tetap diberikan keteguhan iman,
dan kesanggupan untuk melaksanakan apa yang masih harus dilaksanakan. Amin ya Pak. Au haroman atau ketuaan mufnidan, yang rentang, yang sudah tidak mampu berkata-kata, yang tidak mampu lagi berbuat kebaikan-kebaikan. Karena meskipun tua, yang masih fasih banyak Pak, masih fasih, masih tidak pikun itu banyak. Jadi ini yang di warning oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian au mautan mujhizan, ini yang paling bahaya, maut yang datangnya tiba-tiba. Karena ada maut itu sudah ada warning, sakit-sakitan, kanker stadium 1, 2, 3, 4, ini sudah orang paling tidak sudah mengarah ke sana, ada persiapan. Tapi kalau orang sehat segar bugar tiba-tiba mak jeder, entah karena tiba-tiba kehilangan nafas karena jantung koroner dan lain sebagainya, atau kecelakaan atau apapun yang tiba-tiba. Nah ini sangat-sangat membahayakan. Maka berkali Nabi badiru bil a'mal, segera berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, jangan pernah ditunda-tunda. Kemudian awid dajjal atau dajjal, yang dajjal ini sifatnya adalah tidak ada bagus-bagusnya, keburukan semua. Dajjal ini diberi karunia oleh Allah satu keistimewaan yang sampai dalam tahap orang bisa mengakui dia itu Tuhan Pak. Jalan di samping pemakaman, misalkan di situ ada pemakamannya si Fulan, dipanggil sini, ayo si Fulan bangun, duduk Pak, bangun Pak, dari kubur itu Pak, hidup lagi. Dan juga bisa mematikan orang dengan sesuka dia. Langit dituding suruh hujan Pak. Jadi Dajjal ini sudah luar biasa, memang diberi keistimewaan sedemikian rupa dalam rangka untuk menguji manusia. Dan korban terbesarnya adalah para wanita dan anak-anak. Maka ketika nanti Dajjal keluar, Nabi pesen oguan Pak, ikat anak istrimu, anak-anak dan istrimu di tiang rumah kalian, jangan sampai keluar rumah itu, karena sangat-sangat rentan. Ya misalkan sekarang Pak, bisa ada KDS di dekat, ada apa di luar, wanita yang biasanya yang tidak kuatan untuk bagaimana supaya bisa beli, misalnya loh, ini ada macam-macam godaan-godaan duniawi. Ini belum Dajjal secara wujud ini. Nanti kalau sudah dalam kondisi kelaparan, di rumah nggak ada makanan, tumbuh-tumbuhan tidak hidup, rumput aja tidak hidup, gersang semuanya, air tidak ada. Di saat itu bisa kita bayangkannya, di saat itu ada Dajjal di depan sana membawa makanan, atau bisa bim salabim yang di tangan tiba-tiba ada apel, ada anggur. Tentu para wanita, ya demi anak-anaknya kan begitu Pak. Sampai sekarang pun wanita itu memang keterikatannya kepada anak-anak. Wanita itu bukan materi, enggak, tapi yang dipikirkan tidak hanya dia, tapi juga anak-anak kan gitu Pak. Nah ini satu gejala-gejala ketika kelak Dajjal datang dengan sedemikian kedahsyatan, keajaibannya itu yang akan menjeruh, sehingga kalangan wanita dan anak-anak lah para pengikut Dajjal itu nanti yang paling banyak. Ya, maka ini PR bagi para suami, bagi para orang tua, bagi para laki-laki, untuk bagaimana memberi pemahaman awal terhadap fitnah-fitnah dunia, yang sebenarnya segala fitnah dunia ini adalah hembusan-hembusan dari Dajjal yang sesungguhnya nanti. Ini mengerikan sekali. Maka Rasul berpesan, kalau nanti Dajjal sudah muncul, kalian menghindarlah, pokoknya menghindarlah, meskipun sampai ke atas gunung, menghindar. Yaitu apa? Gambaran sedemikian dahsyatnya Dajjal itu seperti tidak terkalahkan oleh keimanan yang kita punya, oleh keteguhan hati yang kita punya, apalagi secara fisik. Nah ini gambaran Dajjal, dan yang akan membunuh Dajjal kelak adalah Imam Mahdi.
ketika Imam Mahdi sudah turun. Ini bunuh secara fisik benar Pak, dibunuh betul. Nanti kemudian datang Ya'juj, Ma'juj dan seterusnya. Ini khabar yang dibawa oleh Rasulullah kronologis. Cuman waktunya ini tidak tahu, Rasul sendiri tidak tahu. Ketika ditanya oleh malaikat di hadapan para sahabat, ikhbirni anis sa'ah, ya Nabi Muhammad, kabarkan pada kami, pada saya, kapan datangnya waktu kiamat gitu. Kemudian Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian kalau begitu an amarotiha, akhirni an amarotiha, kalau gitu tanda-tandanya saja wahai Muhammad, seperti apa kiamat itu, yaitu diantaranya itu. Jadi Nabi sendiri tidak, sehingga kalau sekarang ada orang yang sok-sokan menghitung kronologis kejadian, oh umur umat Islam 1500 tahun, ini sudah fase ini, diteliti dari sabda-sabda Nabi fase apa, berarti tahun 2025 ini kiamat, ongguan kata. Ini tidak, ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah lah kunci-kunci keghaiban semuanya.